Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan hasil ruang kolaborasi modul 2.1 dari grup A3 CGP Angkatan 7 Kabupaten Batang. Adapun anggota kelompok kami adalah Ibu Anastia Sabila Bilini, Bapak Haris Widiatmoko, dan saya Sumi. Fasilitator Bapak Zainal Arifin, pengajar praktek Bapak Joko Susilo, dan Bapak Andika Kurniawan. Materi diskusi kelompok kami adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Contoh pembelajaran berdiferensiasi di SMA. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bude Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid untuk mempelajari dulu materinya. Bude Rana telah menerapkan paparan materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bude Rana menjelaskan tentang konsep kunci determinasi dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Bude Rana juga menjelaskan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah yang keanekaragaman hayatinya di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari keanekaragaman hayati. Kemudian untuk membantu murid-muridnya, Bude Rana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahap belajar, kemudian dia meminta murid-muridnya mengikuti kuis tertulis, pertanyaan terbuka. Kemudian murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawabannya. Bude Rana memastikan setiap anak dapat umpan balik dari temannya. Ibu Bude Rana meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dan tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pertanyaan-pertanyaan tersebut, diantaranya tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu, mengapa, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis, mengapa, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Bude Rana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bude Rana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bude Rana memperkenankan murid memilih sendiri lokakarya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama.
Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggang waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Budirana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Budirana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Ada 3 permasalahan yang kami diskusikan di sini. Yang pertama adalah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Budirana memenuhi 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Budirana memenuhi 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru mengukur pengetahuan dan keterampilan awal apa yang sudah dimiliki oleh murid terhadap materi pelajaran yang akan dibahas. Yang kedua, minat murid. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Murid-murid diminta mengikuti kuis dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan umpan balik dari temannya. Murid diperkenankan menggunakan cara mengumpulkan tugas sesuai minatnya masing-masing. Dan yang profil belajar murid, pada video tersebut guru menyajikan beberapa sumber belajar sebelum pertemuan terkait gaya belajar murid, yaitu materi berupa buku salinan, artikel, koran, video, dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah 1. Diferensiasi konten dengan menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, diferensiasi proses, memberikan kesempatan pada murid untuk bekerja secara mandiri berdasarkan tenggang waktu yang telah disediakan. Yang ketiga, diferensiasi produk dengan memperkenankan murid memilih sendiri lokasi keanekaragaman hayati berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia dalam membuat info digital, memberikan kebebasan bentuk paket info digital sesuai kenyamanan murid. Persoalan terakhir yang kami diskusikan adalah bagaimana guru tersebut membuat penilaian. Pertama, memberikan pertanyaan memantik. Kedua, mengamati jawaban-jawaban murid pada proses diskusi. Ketiga, meminta murid untuk membuat paket info digital. Demikianlah hasil diskusi ruang kolaborasi kelompok kami. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.